kuliah. Ntar saya rekam dulu. Oke. Selamat bertemu dalam mata kuliah psikometrika pada kesempatan pagi ini. Kelas yang seharusnya yang kemarin ya, hari Kamis kemarin, jadi hari ini. Maaf, saya minum dulu ya. Kita lanjut saja pada materi yang selanjutnya ya, biar secara biar langsung. Kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai konsep pengukuran gitu ya dalam psikologi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep mengenai asumsi-asumsi mendasar dalam psikometrika. Nah, asumsi mendasar dalam psikometrika ini sebagai landasan terkait bagaimana prinsip-prinsip yang melandasi kerja-kerja psikometrika gitu ya. Karena pemahaman mengenai prinsip-prinsip psikometrika ini menjadi cantolan lah gitu ya, cantolan pemahaman kita ketika kita memahami sebuah bentuk pengukuran dalam psikologi gitu ya. Ketika misalkan ketika kita diberikan satu asesmen, misalkan mengukur mengenai kecemasan misalkan, lalu kemudian Anda memahami bahwa yang diukur, domain yang diukur dalam kecemasan itu apa gitu ya, dan apa yang tidak diukur di sana gitu ya. Ketika misalkan mengukur mengukur kecemasan, artinya di sana mengukur juga hal-hal atribut-atribut yang terkait dengan aspek-aspek kecemasan di sana gitu ya. Namun tidak mengukur hal-hal yang di luar konstruk dari kecemasan itu gitu ya. Sehingga kita memahami bahwa apa yang sedang diukur dan apa yang menjadi tolak ukurnya gitu ya. Begitupun ketika misalkan diberikan sebuah skor bahwa misalkan kecemasan Anda itu 40. Maksud dari 40 ini apa? Gitu ya. Maksud dari 50 ini apa? Gitu ya. Apa yang perlu diketahui sebelum kita menerima bahwa skor yang kita miliki itu 40 atau skor yang kita punya itu 50 misalkan gitu ya. Karena mungkin masing-masing berbeda gitu ya. Norma pengukurannya. Makanya kita mesti memahami asumsi dasarnya terlebih dahulu agar kita paham lebih lanjut mengenai konsep psikometri ini. Lanjut ya. Nah, asumsi yang pertama dalam psikometrika adalah bahwa konstruk psikologi itu ada gitu ya. Di sini bahwa ini mendasar gitu ya, bahwa konstruk psikologi ini eksis sebagai label dari klaster atau domain perilaku yang berkovariasi gitu ya. Jadi di sini maknanya adalah bahwa ketika kita mengukur sesuatu gitu ya, ketika mengukur dalam psikologi, artinya bahwa kita itu bahwa konstruk yang kita ukur itu adalah eksis meskipun tidak bisa diobservasi secara langsung. Misalkan
apa namanya itu, kalau agresivitas bisa kita lihat ya, ada atau tidaknya. Misalkan mengalami eh, apa ya? Misalkan mengukur gratitude misalkan ya, rasa kebersyukuran misalkan. Nah, bagaimana kita mengukur, apakah misalkan psikologi ini uh, psikologi ini berposisi di mana? Apakah mempercayai adanya gratitude atau tidak gitu ya? Nah, dalam dalam asumsi pertama dalam psikometri, ketika sesuatu itu bisa diukur gitu ya, itu maknanya bahwa apa namanya itu, yang diukur adalah sebuah klaster yang eksis dalam perilaku gitu ya, dalam perilaku atau dalam proses mental yang berkovariasi dengan apa namanya itu, dengan aspek-aspeknya. Ya, jadi kalau misalkan kita mengukur kecemasan kan tidak mengukur kecemasannya, tapi mengukur hal-hal yang berkaitannya gitu ya. Hal-hal yang berkaitan yang menunjukkan apa namanya itu, sebuah domain atau sebuah klaster yang disebut sebagai kecemasan. Nah, itu namanya apa namanya itu, aspek-aspek yang saling berkovarians gitu ya. Tapi hal apa spesifik apa namanya itu, aspek-aspek itulah atau misalkan atribut-atribut itulah yang diukur. Sehingga apa namanya itu, sesuatu yang kita ukur itu bukan berdasarkan pada sesuatu yang kita tidak mengukur secara nonsens gitu ya, tapi diukur apa namanya itu, betul-betul sesuatu yang eksis gitu ya, meskipun dalam tataran masih konseptual sebelum diukur gitu ya, masih konseptual kan begitu ya. Kalau misalkan kita mengukur intelijensi misalkan, intelijensi itu yang mana, intelijensi itu yang mana, bagaimana kita bisa melihat dan menunjukkan bahwa intelijensi itu ada gitu ya. Nah, dalam asumsi psikometri ada suatu apa namanya itu, suatu perilaku atau suatu atribut yang saling berkovariasi, saling apa namanya itu, saling sebutnya itu memiliki variasi yang serupa gitu ya. Misalkan kemampuan menalar, misalkan kemampuan menalar yang berkaitan juga dengan kemampuan menyelesaikan masalah, gitu ya. Menyelesaikan masalah berkaitan juga dengan pemahaman, misalkan comprehension ya, pemahaman pemahaman terhadap suatu apa, suatu permasalahan gitu ya. Lalu kemudian berkaitan dengan analisa, itu kan atribut-atribut psikologi yang berkovariasi, yang saling berkaitan, namun apa namanya itu, namun bersatu dalam satu klaster yang sama, sesuatu yang khas gitu ya, klaster yang khas, domain yang khas yang berbeda dengan yang lainnya, gitu. Misalkan begini, eh apa namanya itu, intelijensi ya, lebih ya, kita contohkan yang mudah. Intelijensi itu berbeda dengan kemampuan menghafal gitu ya. Intelijensi itu berbeda dengan kemampuan menghafal. Kenapa berbeda dengan kemampuan menghafal gitu ya? Karena variasi terkait dengan menghafal itu berbeda klaster dengan variasi yang kemampuan menalar gitu ya. Artinya begini, ketika misalkan kemampuan menghafal itu tidak memiliki, bukan tidak memiliki, memiliki apa namanya itu, domain yang berbeda dengan apa, performa yang dimunculkan pada saat seseorang itu menalar gitu.
Kan begitu ya, bahwa misalkan tes IQ itu kan tidak tidak mengukur sejauh mana dia sudah belajar atau belum sebelumnya, gitu ya. Misalkan, besok saya tes IQ nih misalkan, saya harus ngapalin dulu, harus, belajar dulu, belajar dalam, makna awam ya, belajar makna awam. Artinya misalkan membuka referensi lalu dihafal gitu ya, kan tidak seperti itu, gitu ya. Ya kalau misalkan, dia belajar atau misalkan dia menghafal dulu, dengan dia yang tidak menghafal dulu, tidak ada pengaruhnya. Nilai IQ-nya tetap segitu. Ya meskipun dalam dalam apa, dalam rentang, apa ya, rentang deviasi yang dimiliki oleh skor IQ gitu ya, 15. Kalau misalkan kalau di sini gimana sih kalau, apa, membuat coret-coret tuh? Eh, apa ya? Oh ya, whiteboard ini ya. Whiteboard. Gimana nih whiteboardnya? So, uh, someone need access and it. Kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak ada, Pak. Enggak ya. Saya agak gaptek nih pakai pakai Google Meet ya. Baru pertama saya pakai ini, nggak apa-apa lah ya. Tapi mudah-mudahan Anda bisa bisa memahami maksud saya ya. Oke, kita lanjut aja deh. Sampai mana tadi? Sampai ini ya. Sampai bahwa ketika mengukur intelijensi gitu ya, individu yang sebelumnya menghafal dulu dengan individu yang sebelumnya tidak menghafal dulu, semestinya ketika skornya sama, ketika level intelijensinya sama, tidak ada pengaruhnya. Ya paling perbedaan cuma angka rentangnya dari apa namanya itu lebih lebih tinggi 7 atau lebih rendah 7 gitu ya, atau misalkan ya dalam rentang 15 rentang deviasi itu gitu. Jadi tidak berkorelasi secara, meskipun memiliki kovarians ya antara menghafal dengan kemampuan menalar, tapi memiliki klaster yang berbeda. Nah, antara intelijensi dengan proses mental menghafal itu adalah dua-duanya memiliki konstruk yang berbeda, dan itu ada gitu ya, meskipun kita tidak bisa lihat. Lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah tes atau assessment bertujuan mengukur klaster dan domain ini dengan menemukan indikasi keberadaan atribut yang dapat diobservasi. Jadi, nah assessment ini bertujuan untuk mengukur konstruk-konstruk psikologi yang ada itu, gitu. Contoh intelijensi, depresi, sikap, dan sebagainya. Lanjut ya, kita ke asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua adalah bahwa asumsi yang pertama bahwa ketika dalam psikometri itu bahwa konstruk psikologi itu ada dulu gitu ya. Asumsi yang kedua, ketika konstruk psikologi itu ada, berarti bisa diukur gitu ya. Artinya biasanya kalau dalam kerja psikometri, sebelum melakukan proses pengukuran,
harus dipastikan teorinya ada dulu gitu ya. Teori dari konstruk psikologinya itu ada dulu gitu. Dan memang memiliki klaster atau domain yang khas gitu ya. Baru ketika itu dipastikan ada berdasarkan hasil penelitian tentunya gitu ya. Artinya bahwa itu bisa diukur. Nah, gitu ya. Nah, kata Kronbach yang kalau misal menyitir kata Thorndike gitu ya. Thorndike ini mengatakan bahwa if a thing exists, it exists in some amount gitu ya. Sama Kronbach ditambahin gitu ya. If it exists in some amount, it can be measured gitu. Jadi kalau misalkan sesuatu itu ada, gitu ya, kata si Thorndike itu berarti ada dalam jumlah tertentu, gitu ya. Jika sesuatu ada, berarti adanya dalam jumlah tertentu, gitu ya. Kata Thorndike, jika itu ada dalam jumlah tertentu, berarti bisa diukur. Makanya kemarin ada yang bertanya kan, emang semua variabel psikologis itu bisa diukur gitu ya? Apakah semuanya bisa diukur dengan angka gitu ya? Saya kemarin jawabnya bisa gitu ya. Karena ketika sesuatu itu apa namanya itu dipercayai ada, maka itu bisa diukur. Gitu ya. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang bisa diukur menandakan bahwa sesuatu itu ada. Gitu. Jadi ketika misalkan bagaimana mengukur cinta, cinta itu ada dulu tidak gitu ya. Misalkan ada cinta itu rasa cinta artinya ada dalam jumlah tertentu, dalam proses mental tertentu gitu ya. Kalau psikologi memandang cinta itu kan bukan 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 bentuk perasaan asmara gitu ya yang berbunga-bunga di dalam hati, bukan gitu ya. Psikologi itu memahami bahwa cinta itu adalah proses mental gitu ya. Proses mental yang kompleks gitu ya, yang ada di dalam otak. Nah, tentunya proses mental ini memiliki domain tertentu, memiliki klaster tertentu. Nah, klaster tertentu ini adalah jumlah gitu ya. Jumlah dari sesuatu itu dan sesuatu itu pasti bisa diukur gitu. Kecuali memang apa namanya tuh ada sesuatu yang memang tidak bisa diukur gitu, kecuali kalau ada sesuatu yang tidak bisa diukur. Kalau misalkan tidak bisa diukur menurut asumsi psikometri ya berarti itu tidak ada gitu ya. Terus yang kedua adalah bahwa hampir semua konstruk psikologis dapat diukur, tentunya melalui mekanisme yang terstandar dan sistematis gitu ya. Hampir semua konstruk psikologi ya dapat diukur gitu. Jadi saya bilang hampir karena mungkin aja ada yang belum bisa diukur gitu ya sampai sekarang mungkin gitu ya. Meskipun saya agak kurang tahu gitu ya apa yang masih belum bisa diukur dalam psikologi karena semakin perkembangan ilmu pengetahuan banyaknya kerja-kerja penelitian memunculkan banyak konstruk-konstruk yang tergali dan akhirnya bisa diukur gitu. Terus yang ketiga adalah bentuk bentuk pengukuran itu bisa dengan banyak hal caranya gitu ya, sesuatu yang bisa diukur itu bisa menggunakan self report ya, misalkan Anda mengisi skala itu kan self report ya. Self report itu adalah si individu yang diukur melaporkan apa yang dia rasakan atau apa yang dia alami dalam bentuk angka tertentu. Misalkan saya sering
merasakan apa namanya itu, saya sering merasakan kekhawatiran yang berlebihan misalkan. Terus kemudian angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5 semakin rendah, semakin ke 1 itu artinya dia apa namanya itu tidak relevan misalkan atau tidak sesuai, sampai 5 itu sangat sesuai misalkan. Saya sering mengalami kekhawatiran berlebihan. Misalkan saya memilih angka 4, gitu ya. Itu kan dia melaporkan apa yang dia alami dalam angka 4 pada item tersebut, gitu ya. Bisa seperti itu. Atau bisa melalui rating by others, gitu ya. Di rating gitu ya. Bagaimana menurut Anda apa namanya itu perilaku kecemasan yang dimunculkan si A selama Anda kenal dengan dia gitu ya. Misalkan dia rating dia itu si A ini sering mengalami kecemasan di angka 3 lah gitu ya. Misalkan seperti itu. Gitu ya. Ratingnya tentunya bukan bukan dari satu orang, tapi dari banyak orang. Misalkan dari ibunya, dari adiknya, dari ayahnya, dari neneknya, atau dari pamannya dan sebagainya, atau dari teman-temannya, dari orang-orang yang relevan untuk ditanyai mengenai apa namanya itu, apakah dia itu mengenal atau tidak, bisa memberikan rating atau tidak. Seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah objective test gitu ya. Tes yang secara objektif gitu ya, secara objektif. Seperti misalkan multiple choice, ada yang salah, ada yang benar. Ketika dalam tes intelijensi kan gitu ya, suatu soal lalu kemudian ada tes yang memang apakah dia itu apa namanya itu dia bisa atau tidak itu diukur dalam performanya dia menjawab soal bisa atau tidak. Nah, itu objektif gitu ya. Meskipun dia merasa bahwa dia bisa ketika jawabannya salah ya artinya tidak bisa gitu ya. Jadi objektif, tidak dipengaruhi oleh desire subjektif gitu ya. Beda kalau self report ya terserah dia dong mau pilih 4 mau pilih 3 atau mau pilih 1 terserah dia gitu ya, tidak ada salah dan benar. Kalau objektif test gitu ya, meskipun dia merasa pada soal ini saya bisa dong menjawab ini. Tapi ketika jawabannya salah ya tetap salah gitu ya. Objektif. Lalu kemudian laboratory measure itu ya bisa dengan pengukuran laboratorium. Bisa dalam banyak hal, bisa menggunakan alat gitu ya, bisa menggunakan teknologi tertentu untuk mengukur, misalkan bisa menggunakan fMRI misalkan gitu ya, bisa menggunakan ya alat-alat dalam laboratorium. Kemudian observational measure atau pengukuran observasional. Ya apa namanya itu di sebuah eksperimen dalam marshmallow test gitu ya, misalnya marshmallow atau eksperimen mengenai delay gratification gitu ya. Kan ada anak kecil gitu ya, dibiarkan masuk di satu ruangan gitu ya, satu ruangan, lalu di atas meja itu ada marshmallow gitu ya. Kata si eksperimenter itu, sampai saya kembali jangan dulu di ini ya, jangan dulu di jangan dulu dimakan ya. Nanti kalau misalkan sampai saya kembali marshmallow ini belum dimakan gitu ya, nanti saya tambahin marshmallow-nya jadi 2 misalkan gitu. Kan itu ya eksperimennya. Lalu kemudian si eksperimenternya keluar gitu ya,
keluar, lalu mengobservasi gitu ya, mengobservasi bagaimana perilaku si anak itu di hadapan marshmallow-nya. Ada yang nunggu gitu ya, mengikuti, ada yang apa namanya tuh nyomot sedikit gitu ya, lalu dimakan, atau ada yang langsung dimakan gitu. Aku kemudian dia ngomong, aduh aku nggak bisa tahan, misalkan nggak bisa tahan nggak makan marshmallow ini. Nah, misalkan berapa menit dia bertahan untuk tidak memakan marshmallow itu, gitu ya. Lalu kemudian seberapa bagaimana perilakunya dalam ketika saat dia menahan dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang diukur gitu ya, diukur. Gitu ya, indikasi-indikasinya apakah dia itu mendekati ininya, misalkan mendekati marshmallow-nya, atau misalkan malah menjauhi marshmallow-nya, atau dia diam saja, atau dia menunggu gitu ya. Nah, itu adalah tentunya Anda mungkin familiar ya mengenai itu, mengenai marshmallow eksperimen gitu. Silakan Anda bisa cari lah ya. Observational misalnya. Yang terakhir adalah yang selanjutnya, bukan terakhir ya, banyak sebetulnya yang mungkin sekarang pun Anda bisa ciptakan sendiri cara mengukurnya gitu ya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah verbal report atau reportas apa namanya itu laporan verbal gitu ya. Seperti misalkan dalam studi kualitatif misalkan gitu ya. Apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan pada saat apa namanya itu pada saat mengalami susah tidur misalkan. Saya merasakan bahwa saya itu tidak mau tidur karena bla 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 gitu ya, karena saya merasa bahwa ketika saya memejamkan mata saya gitu ya. Nah, itu diukur ininya apa, seberapa magnitude dari apa namanya itu ke tingkat tingkat ketidaknormalannya gitu ya, tingkat ketidaknormalan. Seperti misalkan eh, saya susah tidur itu ya karena nggak ngantuk, itu mungkin normal-normal saja. Tapi kalau misalkan saya nggak bisa tidur itu karena saya ketika memejamkan mata, saya merasakan ada orang lain yang akan membunuh saya, misalkan. Atau saya merasakan bahwa saya akan segera mati, sehingga saya takut untuk memejamkan mata, sehingga saya tidak bisa tidur. Gitu. Nah, itu ya. Nah, bisa diukur kan gitu ya, bisa diukur. Meskipun hanya lebih lebih normal atau lebih tidak normal gitu ya, meskipun hanya begitu, lebih normal atau tidak, tapi ada urutannya gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan mengenai urutan ini. Lalu kemudian asumsi ketiga adalah meskipun kita bisa mengukur konstruk psikologi gitu ya, pengukuran kita itu tidak perfect atau tidak sempurna gitu ya. Ya, berbeda dengan pengukuran eh, terstandar seperti misalkan sentimeter, kilogram gitu ya. Itu kan hampir 99% akurat gitu ya. Kalau misalkan si alatnya tidak rusak gitu ya. Oh, meteran gitu ya. Itu kan hampir perfect gitu ya. Presisi, atau mengukur termometer itu presisi gitu ya. 99% gitu ya, meskipun ada 1% ya bisa jadi karena apa ya, sesuatu yang tidak bisa dikontrol ya. 99%. Tapi kalau misalkan dalam apa ya, dalam ilmu sosial gitu ya, dalam ilmu sosial, misalkan dalam hal ini ada dalam psikometrika, misalkan tingkat kepercayaannya itu misalkan 95%. Artinya 95% akurat. Artinya ada 5% yang tidak akurat. Itu masih diterima gitu ya. Karena asumsinya bahwa
dalam sebuah pengukuran tidak mungkin sangat presisi dalam pengukuran psikologi maksudnya ya. Konstruk psikologi itu tidak mungkin bisa diukur secara perfect. Gitu. Even itu tes intelijensi, misalkan tes intelijensi kan tinggal mengukur apakah dia bisa atau tidak menjawab soal, kan begitu ya, secara mudahnya seperti itu. Tapi itu pun masih ada faktor lain, misalkan 5%-nya bisa jadi dia itu sedang ngelamun, misalkan ada variabel yang masuk, atau dia sedang mengalami apa ya, misalkan udah berantem sama ibunya di rumah misalkan sehingga dia tidak konsen, bisa jadi, atau dia tidak tidur, atau dia sedang lapar dan sebagainya gitu ya. Meskipun upaya-upaya untuk apa namanya itu sepresisi mungkin, upaya untuk seakurat mungkin itu menjadi salah satu upaya dalam psikometri, meskipun asumsinya kendati asumsinya bahwa pengukuran dalam psikometri itu tidak perfect atau tidak sempurna. Setiap pengukuran psikologis itu selalu mengandung error, selalu ya, selalu mengandung error. Setiap pengukuran psikologis itu selalu mengandung error. Nah, error ini yang juga banyak dibicarakan dalam psikometri. Kenapa? Karena ketika kita bisa menguasai errornya, artinya kita bisa menguasai akurasinya, gitu kan? Seperti itu. Seperti kalau di kursor saya kelihatan ya? Kursor saya kelihatan ya? Misalkan Anda lebih memilih apa namanya itu? Klik memilih yang ini nih, misalkan ini Anda misalkan latihan menembak pada, atau misalkan apa ya, suatu pistol gitu ya, suatu pistol diuji gitu ya, diuji nembak ke sasaran. Lebih memilih yang mana nih, kali nggak kelihatan nih. Lebih memilih yang unreliable but valid gitu ya, misalkan nembak ke sini, 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 ada yang nembak yang apa, tepat tujuan gitu ya, atau yang ini menembak terus ya pada satu titik yang pertama gitu ya, tapi tidak tepat sasaran. Tepat sasarannya kan di tengah ya. Lebih memilih apa namanya itu nembaknya ke sana kemari tapi ada yang tepat sasaran, atau memilih yang di sini apa namanya itu yang tidak tepat sasaran gitu ya tapi tetap aja di sini. Kira-kira Anda memilih yang mana? Yang Pak. but valid yang ke Unreliable tapi valid, Pak. Yang reliable, yang tidak reliable tapi valid. yang banyak tapi nggak tepat sasaran. Yang buat reliable dan valid, Pak. Oh ya, kan itu bukan betul. Tentunya yang apa yang ideal itu adalah yang both reliable dan valid gitu ya. Tapi ini mah kalau saya kasih opsi gitu ya, lebih memilih yang apa tidak tepat apa yang nembaknya kemana-mana tapi ada yang tepat sasaran gitu ya, unreliable but valid, atau yang ini gitu ya, yang ini yang tidak tepat sasaran tapi tidak kemana-mana gitu, yang reliable not valid. Kira-kira di antara yang ini dengan yang ini Anda pilih mana kira-kira? Yang kedua, Pak. Yang unreliable but valid, Pak. Yang kedua, Pak. Unreliable but valid, Pak. Kemana-mana tapi ada yang satu kena, Pak. Meskipun kemana-mana ada yang satu kena ya. Sebetulnya gitu ya, dalam psikometri yang
lebih bisa kita percaya adalah yang ini, yang reliable tapi tidak valid. Kenapa? Karena ya tinggal Konsisten ya Pak ya? kalau konsisten seperti ini ya tinggal pindahin aja ininya. Tinggal pindahin aja si objeknya ke kiri ke atas gitu, agak naik ke atas kan gitu ya. Udah tepat sasaran gitu. Tinggal sasarannya digeser aja ke ini. Kan reliable di sana gitu ya. Tapi kan kalau misalkan ini yang nembak kemana-mana gitu ya, meskipun ada yang tepat sasaran, ya tapi kan kemana-mana gitu ya. Nah, kita tidak bisa mengendalikan errornya. Nah, yang reliable, not valid ini artinya kita bisa kita bisa me, mengendalikan errornya gitu ya. Errornya bisa kita kendalikan, berada konsisten di titik yang sama, tidak kemana-mana gitu ya. Berarti kita bisa kendalikan kan area itu. Nah, tinggal digeser saja sasarannya kan gampang. Gitu. Begitu dalam pengukuran juga. Dalam pengukuran adalah yang valid itu penting. Valid itu penting. Tapi reliable menurut saya dan menurut banyak ini ya lebih penting gitu. Kenapa? Karena reliable ini menunjukkan bahwa alat ukur yang kita buat itu konsisten. Gitu. Yang kita buat ini konsisten. Meskipun konsisten salahnya, gitu ya. Konsisten salahnya kan lebih bagus sebetulnya daripada tidak konsisten, ada yang benar, ada yang salah ya kan, tapi kan tidak konsisten. Nah, gitu ya. Meskipun yang ideal itu adalah yang valid dan reliable, konsisten dan tepat sasaran. Gitu. Jadi kalau untuk lebih mudah analisisnya ya nggak apa-apa, nggak valid gitu ya, tapi reliable dulu. Nah, urusan validitas kita tinggal modifikasi agar si alat yang kita buat itu valid. Gitu saja sih sebetulnya. Sesimpel. Meskipun ya tentunya menggunakan teknik-teknik yang mungkin nanti kita akan pelajari. Kemudian selanjutnya bahwa psikometri ini bertujuan mengestimasi, mengendalikan, dan meminimalisir error. Gitu ya. Pemahaman mengenai error ini betul-betul kita harus tahu. Artinya ketika kita mengukur sesuatu, kita paham errornya itu berapa. Misalkan ketika kita memahami ada skor intelijensi 100 gitu ya, skor intelijensi 100, kita tidak bisa sepenuhnya percaya bahwa skornya 100 gitu ya, meski X-nya itu adalah 100, tapi meskipun X ini tidak bisa di ini ya, gimana ya caranya ya, sebentar, di Jamboard. Bisa di ini nggak? Keluar nggak ininya apa linknya? Oh begini ya caranya ya. Kalau di Meet baru saya tahu ya. Gaptek saya. Oh mesti ini ya, mesti install Jamboardnya dulu ya. Iya Pak, harus download dulu. Download dulu. Oh alah. Sangat ini saya berarti apa namanya itu repot ya.
Agak sulit sih sebetulnya kalau psikometri nggak coret-coret. Kenapa ya? Karena takutnya Anda tidak mengerti ya. Eh, Mungkin Anda kalau misalkan kalau saya nggak bisa, kalau kemarin tuh saya punya Google Zoom for Education ya, tapi ternyata baru sebulan dipakai sudah habis lisensinya gitu ya, yang education. Dan sekarang harus yang premium ya, saya belum ini lagi. Bentar. Gimana ya? Saya upayakan untuk pertemuan-pertemuan nanti bisa yang lebih praktis ya. Meskipun ini juga praktis sih ya. Cuman ya itu harus ada ini lagi, harus ada tambahan lagi ya. Yalah, nggak apa-apa. Untuk sementara kita nggak usah coret-coret dulu. Loh, kok jadi hilang ya? Oke. Lanjut ya. Psikometri bertujuan mengestimasi mengendalikan error gitu ya. Nah, skor yang kita dapat gitu ya, atau disebut sebagai skor tampak ya, skor tampak selalu mengandung error gitu ya. Jadi formulanya itu X sama dengan T, true score gitu ya, T plus E gitu ya. Selalu begitu. X sama dengan T plus E. Bahwa skor tampak itu akan selalu ada skor aslinya atau skor true-nya dan error gitu ya. Nah, dalam psikometri ini, kerja psikometri itu apa? Yaitu bertujuan mengestimasi, mengendalikan, dan meminimalisir errornya. Sehingga ketika kita bisa estimasi errornya berapa, kita bisa mengestimasi true score-nya seberapa. Gitu ya. Anda misalkan diukur kecemasan, lalu kemudian Anda mendapat skor 63. Nah, 63 ini tergantung sejauh mana tingkat errornya. Ketika errornya 5%, artinya ya berarti yang bisa dipercaya adalah 95% dari skor tampaknya. Gitu ya. Nah, begitupun, psikometri ini nantinya berupaya untuk tidak hanya membuat alat tes, tapi mengestimasi dari alat tes yang kita pakai, alat tes yang kita build atau yang kita yang kita bangun, yang kita buat, itu errornya berapa. Sehingga kita tahu bahwa sejauh mana alat ukur ini kita bisa gunakan. Untuk alat diagnostik tentunya, misalkan ya, salah satunya Anda sebagai psikolog nantinya gitu ya, harus membuat sebuah taksiran diagnosa. Itu kan tidak hanya kamu ngalamin depresi gitu ya, tidak berdasarkan ini kan, tidak berdasarkan asal nebak aja gitu ya. Asbun gitu ya, psikolog Asbun kan ada ya, psikolog Asbun gitu ya. Banyak sekarang berkeliaran di mana ya, di medsos gitu ya kan, di Twitter gitu ya. Membuat sebuah kesimpulan diagnostik tapi berdasarkan nonsens gitu ya, berdasarkan sesuatu yang nggak tahu dasarnya di mana, atau ya common sense saja gitu ya, hanya menggunakan atribusi-atribusi umum saja.
Padahal psikolog itu, gitu ya, yang membedakan psikolog dengan orang lain adalah itu tadi, gitu ya, kemampuan dia untuk mengukur atau mendiagnosa suatu gejala-gejala tertentu itu secara akurat, gitu ya. Meskipun nantinya seorang psikolog itu lama kelamaan apa ya, terbiasa dan sudah familiar terhadap gejala-gejala tertentu sehingga ketika pengalamannya semakin apa ya, semakin banyak gitu ya, pengalaman diagnosanya banyak, jam terbangnya banyak, baru dia cukup reliable untuk mendiagnosa suatu gejala itu. Nah, kemudian pengukuran tingkat error ini dalam psikometri itu adalah mengukur reliabilitas si alat ukur itu. Sejauh mana reliabilitas alat ukur. Asumsi yang keempat adalah bahwa di sana ada different ways, ada berbagai cara yang bisa digunakan dalam mengukur suatu konstruk, gitu ya. Jadi kalau misalkan konstruk ukur itu tidak hanya bisa diukur dalam satu cara, tapi oleh banyak cara, gitu ya. Beda kalau misalkan mengukur mengukur tinggi badan. Tinggi badan kan ya hanya bisa diukur oleh meteran ya, gitu ya, oleh alat ukur meteran gitu ya, atau penggaris gitu ya. Tidak bisa diukur dengan bisa juga ya, sebetulnya bisa juga diukur dengan yang lainnya, misalkan bisa dibandingkan ya. Artinya bahwa memang ada banyak cara dalam mengukur suatu konstruk itu, gitu ya. Nah, konstruk psikologis itu dapat diukur melalui berbagai cara yang berbeda. Ketika misalkan mengukur tingkat burnout gitu ya, misalkan tidak harus mengukur burnout-nya. Bisa jadi misalkan kamu mengukur engagement-nya. Karena dalam suatu teori adalah bahwa menurut Wilmar Savelli misalkan, menurut Wilmar Savelli adalah bahwa kontinum dari burnout itu adalah engagement, gitu ya. Nah, ketika dia ingin mengukur tingkat burnout-nya, tidak harus mengukur seberapa burnout dia, tapi tinggal mengukur juga seberapa engagement dia, gitu ya, engagement dia terhadap sesuatu. Nah, gitu ya. Ketika misalkan engagement-nya rendah, itu artinya burnout-nya tinggi. Begitupun sebaliknya. Sorry. Siapa itu tadi di ini? Sudah bisa bergabung lagi? Sudah, Bapak. Sudah, oke. Lanjut ya. Nah, melalui berbagai konstruk psikologis itu dapat diukur melalui berbagai cara. Jadi mengukur burnout tidak harus yang diukur burnout-nya, tapi diukur engagement-nya. Misalkan mengukur yang secara ini kontinumnya dua variabel gitu ya. Ya pasti sesuatu yang lain ada kontinum lainnya ya, gitu ya. Nah, itu yang bisa kita ukur gitu ya. Atau misalkan mengukur kecemasan, itu tidak harus mengukur kecemasannya, tapi mengukur sikap-sikap ketenangan, misalkan sikap-sikap lainnya yang bisa kita ukur gitu ya. Yang menunjukkan bahwa dia tidak cemas atau mengalami cemas, atau mengukur sesuatu hal yang lain yang berkorelasi gitu ya, berkorelasi, misalkan kecerdasan itu berkorelasi dengan
berkorelasi dengan kemampuan kemampuan working memory misalkan gitu ya, working memory. Intelijensi itu menurut siapa tuh saya lupa ya. 52% variabel explain dari intelijensi itu dijelaskan oleh working memory gitu ya. Artinya begini, ketika mengukur intelijensi tidak harus diukur intelijensinya tidak harus hanya diukur intelijensinya menggunakan tes IQ seperti WISE, WISC dan sebagainya gitu ya. Tapi bisa diukur dengan performa working memory-nya. Misalkan diberi NBAC test gitu ya, misalkan NBAC. Nah, saya perlihatkan coba deh. Saya lupa deh. Open Essential. Oh, belum saya install lagi nih dan akan lama ya. Udah nanti aja ya. Nanti saja saya perlihatkan ya minggu depan. Jadi mengukur satu intelijensi tidak harus mengukur intelijensinya gitu ya, tapi bisa dengan cara mengukur performa working memory. Performa working memory bisa diukur dengan mana? Dengan menggunakan NBAC test gitu ya, bisa menggunakan dengan Stroop test gitu ya. Anda tahu nggak Stroop test gitu ya? Stroop test itu yang ini nih. Saya buatkan dulu. Misalkan wait ya, sebentar ya. Coba ya. Nah, ini nih. Belum keluar, sorry. Nah, ini ya. Stroop task ini mengukur working memory gitu ya, working memory. Dan working memory ini 52% explain gitu ya, bahwa cukup banyak mengexplain intelijensi gitu ya. Cukup banyak mengexplain intelijensi melalui model regresi ya, regresi. Nah, kita coba ya, misalkan Anda harus menyebutkan warnanya saja, gitu ya, warnanya saja. Coba di rumah saja ya, di rumah. Ini warna apa?
Sebutkan warnanya saja. Ini warna apa? Warna merah. Ini warna apa? Hijau. Ini warna apa? Ungu. Ungu. Kuning. Nah, Kuning, biru. Nah, gitu. Ini adalah bentuk struktas. Nah, struktas ini adalah salah satu cara untuk mengukur working memory. Nah, dan working memory ini itu menjelaskan intelijensi, gitu ya, menjelaskan intelijensi. Artinya kita bisa katakan bahwa performa yang baik dalam struktas atau dalam working memory test itu menandakan intelijensi yang tinggi juga, gitu. Seberapa akurat dia bisa seberapa akurat dia bisa menjawab dengan benar dalam working memory test itu menandakan intelijensinya yang juga tinggi. Itu ya. Sampai jam berapa nih kita? 9, Pak. Sampai 9. Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti itu ya. Bahwa konstruksi psikologi itu bisa diukur melalui cara yang berbeda. Lalu kemudian, selanjutnya, bahwa suatu kontrak itu berkovariasi dengan atribut-atribut psikologis lainnya. Tadi sudah dijelaskan, sehingga mengukur satu kontrak itu bisa tidak secara langsung pada kontrak tersebut, gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, misalkan mengukur burnout dengan mengukur engagement. Asumsi yang kelima adalah setiap prosedur asesmen itu memiliki strength and limitation atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu ya. Jadi pasti di setiap alat ukur itu yang berbeda meskipun mengukur domain yang sama itu memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu, gitu ya. Jika setiap prosedur asesmen memiliki seperangkat kekuatan dan keterbatasan spesifik tersendiri. Oh iya, baru ingat ya, di sini ada coret-coret ya. Di apa? Ya, akhirnya terselesaikan ya masalah ya. Saya baru ingat. Maaf. Malum ya. Bukan digital native seperti Anda gitu ya. Saya lahir di mana komputer yang pertama saya coba adalah MS-DOS. jadi agak jadul gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Setiap prosedur asesmen memiliki seperangkat kekuatan dan keterbatasan spesifik tersendiri. Jadi tidak ada masing-masing misalkan WISE misalkan dengan WISC dengan dengan alat untuk mengukur intelijensi lainnya itu pasti memiliki fitur-fitur yang berbeda, gitu ya. Karena setiap alat ukur yang dibangun selalu memiliki kekhasan tersendiri biasanya. Lalu kemudian setiap asesmen mungkin menghasilkan skor reliabilitas yang tinggi. Namun bisa jadi beberapa aspek yang diukur mengandung reliabilitas yang rendah, gitu ya. Suatu asesmen yang diukur itu bisa jadi tingkat errornya itu rendah, gitu ya. Tapi pada aspek-aspek yang lain errornya tinggi, misalkan gitu ya, bisa jadi. Dalam asesmen kan ada beberapa aspek biasanya gitu yang diukur. Misalkan dalam intelijensi dalam potensi akademik misalnya atau aptitude test, misalnya dalam aptitude test itu ada aspek verbal, aspek numerik, aspek figural biasanya gitu ya. Nah, aspek verbalnya mungkin misalkan memiliki reliabilitas atau tingkat error yang rendah. Kenapa? Karena misalkan menggunakan
atau misalkan ya yang numerik itu tingkat errornya rendah. Kenapa yang numerik errornya rendah? Karena berkaitan dengan angka. Kalau angka kan sama ya. Pemahaman mengenai angka di Indonesia dengan di Malaysia, dengan di Amerika, dengan di Zimbabwe sekalipun pemahaman mengenai angka sama. Satu, dua, tiga. Nah, ini sama gitu ya. Misalkan tesnya berbentuk tesnya itu berbentuk misalkan nah, satu satu koma satu koma dua koma tiga lima, lalu kemudian titik-titik, nah gitu ya. Jawabannya apa? Yang ini dengan yang ini. Ada yang bisa jawab? 8, Pak. Nah, 8 dan 13. 13. Nah, gitu ya. Ya kan? Ketika soal ini diberikan pada orang-orang Indonesia, orang Bandung, orang Bali, orang NTT, orang Papua, orang Sumatera, Aceh, misalkan, sama pemahaman mengenai angka ya begitu ya. Pemahamannya ini adalah satu sebuah angka Fibonacci misalkan ya, Fibonacci gitu ya. Atau ini 1+1 jadi 1+1 jadi 2, 1+2 tambah jadi 3, 2+3 jadi 5, 3 tambah 5 jadi 8 gitu ya. 5 tambah 8 jadi 13. Ya seperti itu gitu ya. Sama. Sehingga kemungkinan reliabilitasnya itu tinggi. Tapi misalkan dalam aspek mengukur aptitude juga ada ada aspek verbal. Nah, kalau dalam aspek verbal kan bisa jadi tidak sama pemahaman satu kata dengan kata yang lain. Gitu ya. Misalkan apa ya? Manusia titik 2 makan. Nah, makan. Manusia makan gitu ya. Pilihannya gajah menari misalkan, terus kemudian apa ya? Air tuang misalkan, air tuang, lalu kemudian mengenai kata-kata bisa jadi kata manusia itu dipahami di Bandung misalkan manusia dan makan, asosiasinya bahwa manusia itu misalkan butuh makan, tapi bisa jadi di satu kultur lain maksudnya tidak bisa memahami manusia itu butuh makan misalkan, karena yang misalkan yang diutamakan dalam satu kultur itu manusia itu butuh kerja misalkan seperti itu, sehingga tidak bisa menangkap asosiasi manusia dengan makan. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi multi persepsi apa ya? Ya, begitu gitu ya. Nah, mungkin dan hal itu menghasilkan error pasti katanya. Maksudnya kan pasti tidak mengukur itu gitu ya. Ada variabel ya lain yang masuk yang membuat dia reliabilitasnya jadi rendah gitu ya. Berbeda dengan angka yang tadi. Nah, kan dalam aptitude itu hampir sama gitu ya. Hampir
ya ada numerik, ada verbal, ada figura gitu ya. Masing-masing memiliki corak pertanyaan yang sama. Namun reliabilitas numerikal pasti jauh lebih tinggi daripada yang verbal. Kenapa? Yang verbal terkait dengan definisi lain yang menghasilkan sebuah. Nah, gitu ya. Meskipun dalam satu alat ukur reliabilitasnya itu bisa berbeda-beda. Gitu. Terus kemudian kesadaran pemahaman terhadap keterbatasan prosedur asesmen beserta informasi terkait hal itu merupakan key isu pada etika praktik asesmen. Justru memahami error itulah yang menjadi that's why kita harus belajar psikometri itu gitu ya, bahwa kita harus sadar bahwa setiap pengukuran itu tidak sempurna dan memiliki limitation-nya. Ketika kita memahami limitation-nya, kita tahu bahwa sejauh mana kita bisa yakin menaksir sebuah alat ukur gitu ya. Orang yang awam mungkin bisa mengatakan kamu punya kamu IQ-nya 98, misalkan orang awam bisa menyatakan kamu berarti di bawah rata-rata IQ-nya. IQ-nya jongkok misalkan. Tapi psikolog itu tidak akan pernah berani seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa setiap alat ukur itu selalu memiliki limitation-nya. Bisa limitation dalam konstruknya, bisa limitation dalam dalam substansinya, dalam prosedurnya, atau dalam kondisi dia saat mengisinya. Nah, itu kita mesti aware gitu ya, kita mesti aware sehingga kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan bahwa kamu tuh berarti tidak cerdas, berarti kamu tuh bodoh gitu ya. Nggak seperti itu kan. Atau kamu tuh berarti skizofren gitu ya, kamu tuh berarti depresi. Nggak seperti itu. Tapi kita memahami alat ukur ya, itu pasti memiliki keterbatasan. Nah, hal-hal itulah yang perlu kita tahu gitu ya, bahwa ternyata misalkan tingkat reliabilitasnya 0,7 misalkan 0,7. Artinya ada 30% dari taksiran kita atau dari hasil skor itu mengandung error, 30% error. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa misalkan skor depresinya tinggi misalkan. Tidak bisa mengatakan secara langsung bahwa Anda terkena depresi. Lihat dulu tingkat reliabilitasnya berapa, limitasinya apa, prosedurnya bagaimana, mengalami gangguan atau tidak, dalam konteks pengukurannya pada saat itu ada sedang mengalami apa misalkan. Bisa jadi misalkan dalam perjalanan mau dites itu dia kecelakaan dulu misalkan, jatuh dari motor. Nah, konteks-konteks itu perlu disadari oleh seorang psikolog gitu ya. Dan that's why kita harus belajar psikometri. Kemudian asumsi selanjutnya adalah bahwa pengambilan keputusan yang penting semestinya bukan berasal dari tes atau prosedur yang tunggal. Asumsi keenam adalah multiple source of information. Jadi setiap sumber informasi yang banyak semestinya menjadi bagian dari proses asesmen gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu asesmen dilaksanakan, kita tidak bisa membuat sebuah kesimpulan dari satu asesmen saja atau satu pengukuran saja. Misalkan mengukur disleksia misalkan. Disleksia tidak bisa diukur oleh hanya tidak mampu membaca saja. Tapi bisa diukur oleh tes intelijensi juga. Bisa diukur oleh kemampuan konsentrasi juga. Bisa jadi misalkan dia mengalami attention deficit misalkan. Bisa jadi dia mengalami speech delay misalkan. Nah, semakin banyak informasi yang kita kumpulkan dari satu bentuk asesmen, nah itu jauh lebih
Apalagi kalau mengambil keputusan, termasuk diagnostik gitu ya. Pasti memerlukan sebuah apa namanya itu hasil pengukuran yang tidak tunggal. Sampai jam berapa nih? Saya lupa nih. Jam 9, Pak. 9 pas? 9 bis 10. 9 lebih 10 ya. Oke, lanjut ya. Semakin banyak informasi yang didapat, semakin akurat konstruksi psikologi. Saya agak cepat ya. Lalu kemudian informasi lain yang terkait akan menjadi pengendalian error pengukuran. Nah, tadi ya bahwa misalkan ketika informasi itu semakin lengkap gitu ya, hasil pengukurannya tidak tunggal, diukur dengan yang lainnya, misalkan konsisten, dia mengalami misalkan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi huruf-huruf misalkan. Lalu kemudian didukung juga dengan intelijensi yang tinggi misalkan. Lalu didukung dengan misalkan attention deficit yang rendah misalkan. Nah, kemudian kita bisa mengambil keputusan bahwa dia mengalami apa, gitu ya, bisa mengalami disleksia atau tidak, gitu ya. Akan menjadi error-error dari alat ukur disleksia ini terbantu oleh informasi yang lain. Kemudian performance on test atau performa pada saat tes itu bisa digeneralisasi pada perilaku non tes. Jadi pada dalam psikometri itu yang diukur itu bukan hanya performa dia ketika saat tes, tapi juga performa dia dalam apa namanya itu perilaku di luar tes gitu ya. Yang paling penting kan itu gitu ya. Mengukur intelijensi itu bukan persoalan bahwa dia bisa memilih atau dia bisa menjawab dengan benar saja gitu ya. Melainkan bagaimana performa dia dalam penyelesaian masalah, performa dia dalam belajar, performa dia dalam dalam misalkan dalam satu perlombaan. Kan yang paling penting itu dibanding performa dia pada saat menjawab atau bisa atau tidak gitu. Sehingga alat ukur itu kategori saja sudah cukup sebetulnya gitu ya. Daripada skor yang sangat akurat. Meskipun akurasi skor itu penting, tapi misalkan kategorinya tinggi, rendah, sedang itu juga udah cukup. Karena yang paling penting itu bukan performanya pada saat dia tes, tapi bagaimana implikasinya pada perilaku di luar tes. Gitu. Kemudian yang kedua adalah apa yang dijelaskan dari hasil tes itu dan korelasinya dengan konstruk lain merupakan hal yang lebih penting daripada bagaimana performa saat tes. Itu tadi ya. Terakhir, informasi yang diperoleh dari hasil prosedur penilaian dapat membantu psikolog membuat keputusan yang lebih baik. Kita ada waktu berapa menit lagi? 14 menit lagi ya. Saya lanjut aja ya. Nanti pertanyaannya ditampung dulu aja. Tapi kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung aja ya. Ini. Nah, psikometri ini terkait dengan pengangkaan objek ukur psikologi atau kuantifikasi atribut psikologi gitu ya. Nah, pengangkaan ini ya dalam pengukuran psikologi, angka itu digunakan untuk merepresentasikan level atribut psikologi individu. Ketika misalkan dia mengalami atau dia terlihat misalkan agresif. Nah, lalu kemudian norma skornya dari 0 sampai 100. Sampai 100. Agresivitas dia 80. Gitu ya.
ini kita bisa tafsirkan bahwa nilai 80 ini posisinya di mana. Ya. Nilai agresifnya 80 itu berarti kategorinya apa? Artinya bahwa pengangkaan ini merepresentasikan level atribut psikologis individu. Ketika misalkan agresinya 80 dari 100, misalkan artinya dia agresivitasnya tinggi, dan kita bisa menaksir daripada misalkan agresivitasnya cukup agresif, misalkan cukup agresif. Gimana kita bisa menafsirkan cukup agresif? Apakah agresifnya sedang, atau cukup agresif itu agak agresif tapi tidak terlalu agresif gitu ya? Kan sulit ya. Nah, makanya pengangkaan ini digunakan untuk merepresentasikan atribut psikologisnya. Jadi bukan hanya amount-nya, gitu ya, amount dari satu atribut itu, tapi representasi dari amount itu, gitu ya. Tentunya mungkin bisa 0 sampai 100, bisa 100 sampai 200, bisa 500 sampai 1000 misalkan. Ya, terserah gitu ya, tidak ada masalah. Misalkan nilai agresifnya bukan dari 0, misalkan bukan 80, nilai agresifnya 1000 misalkan. 1000 dari 10.000 misalkan. Nah, berarti kan nilai 1000 ini meskipun lebih tinggi daripada 80, ya maknanya lebih tinggian 80 daripada 1000 gitu ya. Karena kalau di sini 80 itu dari 100, kalau di sini 1000 juga itu dari 10.000. 1000 dari 10 cuma kalau dalam kontinum 100 ya sampai 10 gitu ya, berarti skornya di 10. Nah, representasi saja gitu ya. Angka itu adalah representasi dari atribut psikologi yang diukur. Jadi bukan sejumlah itu secara pastinya gitu ya. Misalkan IQ 140 bukan seperti kita memiliki talur sebanyak 140 gitu ya. Bukan seperti kita punya IQ 150, bukan berarti seperti kita punya uang 150.000 gitu ya. Berbeda gitu. Tapi nilai 150 itu, angka 150 itu cuma representasi dari tingkat atau level pengukuran dari intelijensi. Maknanya apa? Ya maknanya tergantung norma. Ketika normanya rata-ratanya 100, ketika kita punya 150 artinya di atas rata-rata. Sejauh mana kita bisa menaksir dari simpangan dari rata-rata, atau misalkan jarak 50 dari rata-rata tersebut. Nah ini, IQ 100 merepresentasikan level intelijensi rata. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu 100. Kalau kita punya 150 berarti di atas rata-ratanya itu di mana jaraknya? Itu adalah hanya representasi itu, angkaan tuh gitu ya. Jadi meskipun prosesnya mengkuantifikasi, tapi bukan bermaksud untuk segalanya harus diangkakan. Tapi angka itu untuk mempermudah kita memahami representasi level dari suatu atribut. Dan peran angka ini untuk memudahkan taksiran pengukur agar memiliki standar yang sama dalam menaksir atribut psikologis gitu ya. Nilai IQ 100 itu bisa dipahami di Indonesia, bisa dipahami di Filipina, bisa dipahami di Cina, bisa dipahami di Belanda gitu ya. Karena representasi dari angka ini hampir sama di seluruh dunia gitu ya. Sehingga standar gitu ya, yang dimaksud oleh IQ 100 pada
sebuah penelitian di Jerman itu ya sama seperti IQ 100 seperti dalam penelitian di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi untuk memudahkan taksirannya. Sifat angka itu ada 3. Pertama, ada identitas. Yang kedua, ada urutan. Yang ketiga, kuantitas gitu ya. Jadi angka itu bisa merepresentasikan identitas, misalkan kamu nomor 1, kamu nomor 2, kamu nomor 3, kamu nomor 4. Nah, gitu ya, merepresentasikan identitas. Laki-laki 1, perempuan 2, misalkan ya. Benar 1, salah 0. Nah, gitu ya. Itu adalah identitas. Gitu ya. Jadi maknanya kalau misalkan kamu rumahnya di Bandung, kodenya 1, kamu rumahnya di Amerika, kodenya 2, kamu rumahnya di Sumatera, kodenya 3, misalkan gitu ya. Nah, tapi kan tidak berarti 1 itu di Bandung lebih rendah daripada 3 di Sumatera. Itu hanya memperlihatkan identitas saja. Yang kedua, menunjukkan urutan. Nah, gitu, angka itu menunjukkan urutan misalkan ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu ya. Dengan jumlah kamu memiliki skor 1, skor 2, skor 3 gitu ya. Meskipun skor 3 itu lebih tinggi daripada skor 1 gitu ya. Tapi kalau dalam ranking kalau dalam ranking nilai 1 atau value 1 itu lebih besar kan daripada 3. Nah, gitu. Tapi tetap menunjukkan urutan. Yang terakhir, sifat angka itu menunjukkan kuantitas. Nah, untuk merepresentasikan kuantitas ini, artinya bahwa misalkan ketika kamu memiliki skor 60, itu maknanya maknanya apa? Maknanya sejumlah 60. Sejumlah 60 itu apa? Ya itu begitu ya. Jadi Anda punya skor 100 ya artinya kuantitasnya 100 gitu ya. Kuantitasnya 100. Jadi bukan angka yang tunggal saja, tapi berkaitan dengan sejumlah itu gitu ya. Sejumlah misalkan dari rata-rata orang menjawab benar 20 soal, misalkan Anda menjawab 25 soal yang benar. Artinya Anda lebih tinggi daripada ratanya dan itu adalah menunjukkan kuantitas. Saya berhenti dulu di sini biar pembahasannya tidak terpotong. Kita bahas hari Kamis ya. Untuk pada pertemuan selanjutnya. Kamis depan itu tanggal berapa ya? Hari Kamis itu? Tanggal berapa ya? Tanggal 8. Tanggal 8, Pak. Waduh, Minggu depan tanggal 15. 8. Bisa geser ke sore nggak? Tanggal 8 ini saya jadwal divaksin yang kedua dan katanya tidak boleh ini gitu. Bisa digeser ke sore nggak ini hari Kamisnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Hari Kamis tuh ada MSDM ya? Iya, MS. paling selesai Yang MSDM, Pak. 15.30. Nggak apa-apa sesore apapun nggak apa-apa. Tapi Oke, Pak. ya kita biar tetap kuliah ya. Oke. Kalau bolos lagi nanti ini lagi apa namanya itu banyak yang jadi utang saya gitu ya. Nggak apa-apa lah misalkan saya sore banget gitu ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita geser ya. Soalnya
jadwalnya pagi sih sebetulnya, jadwalnya pagi. Jadwal pagi ini saya takutnya misalkan di sana antri sampai siang gitu ya. Sedangkan jadwal kita itu kan jam 10 ya. Tapi saya usahakan hari Kamis itu saya datang paling awal. Jadi karena kan tidak ada urutan menurut panggilan ya. Jadi ini apa eh bisa yang datang duluan bisa divaksin duluan gitu ya. Saya upayakan begitu. Jadi kalau misalkan jam 10 saya belum memberikan link, artinya digeser ke ini ya, digeser ke sore ya. Baik, Tidak. Pak. Oke. Pak. Jam 14.40 juga udah selesai kok, Pak. Oh iya ya udah kalau begitu. Tapi saya tetap upayakan pagi ya. Eh Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai asumsi dasar mengenai psikometrika. Baik, Pak. Nah, dari sini konsep-konsep hanya mungkin sampai sini saja gitu ya konsep-konsep. Nanti kedepannya kita akan berbicara tentang bagaimana cara mengukurnya yang mungkin terkait dengan statistika dan angka-angka gitu ya. Eh, Mudah-mudahan Anda juga mempersiapkan ngotret gitu ya, kotretan gitu ya. Coret-coret biar biar Anda bisa bersama-sama mempraktikkan cara menghitungnya gitu ya. Meskipun terkait dengan proses hitung menghitung di mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi sih nanti di semester berapa tuh? Kalau kemarin di pokoknya semester genap ya, kemarin saya ngajar konstruksi alat ukur. Kalau psikometri lebih saya hanya mengenalkan gitu ya, mengenalkan mengenai cara-cara membangun sebuah alat ukur dan memastikan alat ukur itu akurat sesuai objek ukurnya. Gitu ya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Kesempatannya ini ya waktunya sudah habis. Tapi kalau bertanya silakan tanyakan di ini saja ya di grup. Mudah-mudahan bisa tanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Nanti rekamannya saya share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Izin live ya, Pak. Oh iya, mangga. Saya ini dulu.